Selamat malam. Sekarang sudah menunjukkan jam 2 pagi ya. Jam 2 pagi. Kita agak flashback ke video saya yang di CRUD bagian pertama ya, yang ini nih YouTube. Nah, yang pada saat membuat site koneksi dan menampilkan data. Kita isi connection name-nya adalah koneksi. Ini kan sudah database harus sudah dibuat ya. Jadi kita agak mundur sedikit ya. Jadi sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat database namanya inventory, kemudian bikin tabel atau buat tabel namanya customer. Ini kan yang kemarin pertama ya, yang entry data ini. Nah, sekarang kalau saya bikinnya dengan menggunakan aplikasi namanya SQLYoK. Jadi sudah kita bahas tadi di CRUD yang pertama SQLYoK. Nah, sekarang gimana sih cara buatnya database di sini? Nah, kalau di localhost ya kita bikinnya di sini, tapi kalau nanti di server kita akan coba buat database baru. Nah, di sini saya sudah punya tabel nih, inventory. Nama ininya inventory ya, nama database inventory. Cara buatnya gimana? Cara buatnya adalah database, kemudian create database. Di sini ketik namanya inventory. Tuh. Nanti diklik tombol create, nanti jadi kayak gini. Nah, gimana cara dapetin SQLYoK-nya? Nah, untuk mendapatkan SQLYoK-nya kita bisa searching di Google SQLYoK, download tuh, SQLYoK download. Tuh, di sini ada di GitHub, ada di pokoknya downloadnya dimanapun bisa tuh. Ini yang versi terbaru nih, ada community yang 64 bit. Sesuaikan ya dengan kalau saya pakai SQLYoK Enterprise, berarti kita coba cari SQLYoK Enterprise, download. Tuh, di sini ada di Softonic, silahkan download. Tuh, ini udah yang versi 13.16. Kalau punya saya versinya 11. Udah ketinggalan jauh ya, karena sudah lama sekali ya gitu. Silahkan download yang terbaru gitu. Nah, kalau sudah, berarti kita tinggal buat tabel nih. Di sini saya sudah banyak tabel nih. Kemarin yang kita pakai adalah customer. Tuh, kalau saya klik kanan pilih alter, tuh, ini adalah susunan daripada atributnya atau filenya. Ini ada kolom name-nya, ada kode underscore customer, nama underscore customer, alamat underscore alamat, kemudian kota, email, telepon, fax. Ini semuanya varchar, tipe datanya varchar, kode customer lengthnya 25. Kemudian dengan asumsi ya kita bisa masukin karakter sebanyak 25, maksimal 25 karakter. Kemudian ada nama customer 50 karakter, alamat 255 karakter, kota 50 karakter, email 50 karakter, telepon 11 karakter, fax 11 karakter gitu. Ini database-nya, nama inventory, kemudian customer-nya ketika di alter, susunan struktur tabelnya adalah seperti ini gitu. Nah, sekarang kita akan coba buat tabel customer serta database inventory ini di server gitu. Kemudian nanti akan merubah bagian koneksi daripada file CRUD yang kemarin kita buat gitu. Nah, sekarang kita langsung masuk ke servernya saja ya. Nah, berarti kita login kembali ke
apa namanya 000webhost.com. Tuh, sign in ya. Sign in ke apa namanya website yang sudah kita buat tadi, yang ada di video CRUD nomor 5 ya, tentang bagaimana cara membuat domain dan hosting gratis gitu. Tuh, websiteku 1979, kemudian running statusnya. Nah, kita manage website. Tuh. Nanti ketika di manage website, ini kan kontrol panelnya ya. Nah, masuk ke menu tools. Jadi, ini ada beberapa menu sudah dijelaskan di pertemuan CRUD 5. Klik tombol tools atau menu tools. Nah, di sini kita pilih jangan yang file manager. Kita pilih database manager. Tuh. Nah, pada jendela atau halaman database manager di kontrol panel milik si website Q1979 ini, nah di sini ada my databases. Nah, ini adalah list database kalau nanti kita udah bikin ya. Nah, di sini ada keterangannya nih, database manager. Here you can create and manage all your databases. Database space limit is 1 GB. 1 GB database table limit 100 tabel. Manage your database at databases.000webhost.com. Use localhost as a connection hostname tuh. Jadi tetap menggunakan localhost sebagai nama hostnya gitu. Sekarang kita mulai, kita buat database baru, new database. Kita samakan dengan database yang kita punya di sini, yaitu inventory. Tuh, inventory. Di sini kita ketik inventory. Username-nya sini kita bikin, misalkan DPF. Bisa pakai nama sendiri ya. Nah, passwordnya kita bikin password. Tuh. This field is too short. Oh, ganti. Jadi apa ya? Password 2021. Show password tuh. Password 2020. Jadi saya lebih suka kalau misalkan bikin password itu ada huruf besar, ada karakter khusus, akeong, ada huruf kecil, ada angka. Nah, jadi gabungan antara huruf besar, karakter khusus, huruf kecil sama angka gitu. Bebas ya. Jadi terserah kalian. Kalau memang merasa yang nyaman gitu. Tapi di sini dia minimal 8 karakter ya, atau 10 karakter lah gitu, dibuat panjang tuh. Di sini ada keterangannya tuh. Oh, 12 karakter. Password must be longer than 12 characters and include an uppercase atau huruf besar, number atau angka, special character, and cannot contain database username or user fragment tuh. Tidak boleh menggunakan kata-kata yang digunakan untuk nama database ataupun nama user. Jadi panjangnya minimal 12 karakter yang berisikan huruf besar, angka, special character, dan nggak boleh database-nya mengandung, password-nya mengandung nama database maupun usernya. Nah, kalau sudah nih, nama database inventory, nama username DVF, ini passwordnya. Kemudian kita create. Ini download saja. Database has been created tuh. Nah, ini dia. Ini nama DB-nya. Tuh, kenapa ada prefix-nya atau kata atau angka atau generate code yang disediakan oleh si server ya? Ini untuk apa namanya? Unique key-nya, prefix unique key atau prefix key yang sifatnya unik. Tabel-tabelnya gitu. Biasanya ini mengikuti nama usernya atau user account ketika kita pertama kali mendaftarkan di web 000. Yang berbayar pun akan sama seperti ini gitu, kecuali kalau kita belinya dedicated. Servernya server milik sendiri yang kita sewa gitu. Yang kita sewa jadi kayak milik sendiri, jadi kayak PC sendiri, itu bebas namanya. Namanya akan sama persis. Nah, ini nama database name-nya, ini nama usernya. Nah, ini nama passwordnya. Gitu. Nah, kalau di manage, kita bisa masuk ke phpMyAdmin. Tuh. Tuh. Ini phpMyAdmin-nya. phpMyAdmin itu tampilannya sama kayak gini, sama kayak di SQL Yoke. Nah, ini phpMyAdmin yang kita punya di server si
websiteku 1979 gitu. Nah, ini dia. Ini database-nya nih, tuh. Masih kosong, no tables found in database. Nah, tabelnya masih kosong. Caranya adalah pertama kita buat database-nya. Nah, di sini saya anggap kita belum punya ya. Tapi kalau mau bikin tabel, berarti bikinnya harusnya di localhost, karena bikin tabelnya tadi di localhost. Ya, tadi saya ulangi kembali, cara bikin di localhost-nya adalah cara bikin database, berarti database, create database. Nah, namanya inventory. Kemudian klik create, kemudian nanti bikin tabel, klik kanan pada tabel, create table, kemudian kasih nama jadi customer. Tuh, ini nama tabelnya. Jadi saya ulangi, cara membuat tabel, klik kanan pada tables, pilih create table. Lalu nama tabelnya ketik customer, field-nya sesuaikan dengan ini. Gitu. Nah, ada dua cara untuk upload database ke sini. Itu pertama, kita ketik manual nama tabelnya di struktur sini, yang pasti akan capek karena banyak gitu. Atau ini, kita langsung buat dummy-nya saja gitu. Sebagai contoh, saya akan buat si customer ini SQL DAM-nya gitu. Kita ekspor ke SQL DAM. Customer-nya saja dulu ya. Nanti kalau buat yang lainnya kita akan coba upload satu sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan. Jadi misalkan nanti kita mau bahas tentang order barang, ya kita buat sistem order barangnya gitu. Nah, kalau sudah diklik customer-nya, kemudian centang insert statement sama centang stop statement-nya, drop statement-nya, kalau udah diekspor. Nah, kita ekspornya ke htdoc, kemudian pilih belajar web. Sini kasih nama customer. Disimpan sebagai file SQL atau .sql. Kemudian di save, kemudian ekspor. Nah, export successfully. Dan nanti dia adanya di sini, di D, XMPP, htdoc, kemudian belajar web. Nah, ini dia customer SQL. Kalau kita lihat nanti scriptnya kayak gini tuh. Ini bahasa query-nya tuh. Ini kalau yang kayak gini-gini nih berarti ini berupa komentar. Nah, drop table if exists itu artinya kalau tabelnya udah ada, maka dia akan menghapus terlebih dahulu, baru nanti create table customer. Ini adalah field-nya, ini tipe datanya, ini length-nya atau file size-nya, kemudian tidak boleh kosong gitu. Nah, kita close, kemudian baru kita upload ke sini. Nah, cara uploadnya gimana? Nih ada import. Jadi klik yang database inventory, kemudian klik import, kemudian importing into database ID inventory, kemudian file may be compressed zip bla bla bla. A compressed file name must end formatnya, atau jadi pilihannya itu kalau nggak SQL ya zip nama filenya. Nah, kita browse saja. Nah, masuk ke folder belajar web, pilih customer SQL tuh, customer.sql. Nah, kalau sudah di go. Nah, ini semuanya berhasil. Coba kita lihat nih, klik tanda plusnya. Nah, ini customer sudah berhasil. Coba kita browse, adanya di menu. Kita klik 2 kali, coba di struktur, customer, sini browse-nya kemana?
Coba kita klik customer. Nah, ini datanya tuh. DPF, MMF. Berarti sudah masuk ya, sesuai dengan yang di sini. Jadi kalau saya klik customer, table data tuh, datanya sama persis. Tuh. Ini adalah cara membuat database-nya. Cara membuat database di server yang sudah kita punya, server gratisan yang sudah kita punya. Berarti kita review sedikit. Setelah kita mempunyai tabel dan data di dalam database di localhost kita, berarti kita ekspor sebagai SQL DAM-nya, kemudian tentukan di mana letak penyimpanannya. Tuh. Nah, kalau sudah, berarti kita bikin database di di server kita. Login dulu ke web host kita, kemudian di manage sites, ini kita home dulu misalkan. Terus di manage website kita, kemudian pilih tools, kemudian pilih database manager, nanti keluar database-nya. Kalau belum ada dibuat baru. Nah, kalau sudah terbentuk nanti jadi seperti ini. Nah, kemudian di manage, pilih phpMyAdmin untuk bisa masuk ke phpMyAdmin-nya. Nah, kalau sudah terbentuk database-nya, berarti tinggal di import dari database yang sudah kita ekspor di localhost tadi, yang ada di sini, customer SQL gitu. Nah, kalau sudah, berarti sudah selesai pembuatan database dan import database dari lokal ke server yang ada di websiteku 197900webhostapp.com. Gitu. Terima kasih.